Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4, yakni di sini, sorry, sorry, jadi nge-lag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Indah Novitasari Dwi Saputro bersama rekan saya yaitu Khalil Gibran dan Ilma Maula. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar komputasi awan, yaitu terkait dockerisasi dan deployment microservice untuk sistem peminjaman alat laboratorium. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu yang pertama, adanya containerization, yaitu untuk memahami konsep kontainer dalam membuat Docker file dan membuild image Docker untuk service class. Lalu yang kedua, itu adanya orchestration, yaitu menjalankan sistem dengan Docker Compose secara lokal dan mendeploynya ke dalam cluster Kubernetes. Lalu yang ketiga, K8S Research, yaitu mengonfigurasi deployment, service, stateful set, persistent volume, dan ingress routing pada Minikube. Selanjutnya, kenapa kita menggunakan microservice? Nah, monolith ke microservice yaitu aplikasi besar lebih sulit diuji dan dideploy. Jadi di sini kami membagi sistem menjadi layanan kecil untuk mempermudah manajemen. Dan yang kedua itu adanya pemisahan tugas. Jadi di sini sistem dipisah menjadi input app yaitu interaksi user, display app yaitu monitoring, dan MariaDB yaitu database. Lalu adanya konsistensi Docker, di mana Docker image mengemas runtime, library, dan konfigurasi agar aplikasi selalu berjalan konsisten di mesin manapun. Nah, ini adalah perbandingan metode deployment. Jadi kalau dari ada beberapa aspek dibandingkan dengan tanpa Docker, Docker Compose, dan Kubernetes. Jadi yang pertama itu aspeknya ada setup aplikasi. Jika tanpa Docker, dia akan install Python dan library-nya manual. Lalu jika menggunakan Docker Compose, dia akan menjalankan kontainer via satu file. Dan di Kubernetes, dia akan mendeploy dalam cluster terkelola. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu adanya konsistensi, di mana jika tanpa Docker dia akan bergantung pada mesin, lalu di Docker Compose dia akan konsisten via Docker image, dan di Kubernetes dia akan konsisten dan terskala. Lalu untuk aspek yang ketiga adanya pengelolaan, di mana jika tanpa Docker dia akan manual, lalu di Docker Compose dia mudah untuk lokal, dan di Kubernetes dia terstruktur untuk produksi. Dan aspek yang ketiga yaitu networking, kalau di tanpa Docker dia akan manual antara aplikasi, dan di Docker Compose dia otomatis via Compose Network, dan di Kubernetes dia via service dan ingress. Lalu untuk aspek yang terakhir yaitu skalabilitas, jika tanpa Docker dia akan sangat sulit, lalu di Docker Compose dia cukup terbatas, sedangkan di Kubernetes dia akan sangat fleksibel. Nah, untuk selanjutnya adanya arsitektur sistem. Di sini kita akan membelah aplikasi peminjaman alat menjadi entitas yang independen yang bisa saling berkomunikasi melalui jaringan internal. Untuk komponen utama sistemnya, yang pertama adanya input app, di mana layanan ini untuk interaksi pengguna operasional. Jadi fitur utama meliputi kita bisa melihat daftar alat, input peminjaman, serta cek status dan riwayat. Lalu yang kedua yaitu display app, layanan khusus administrasi dan monitoring, dan di sini kita menampilkan dashboard utama, adanya laporan data peminjaman dan menu pengaturan alat lab. Lalu untuk MariaDB sendiri merupakan database relasional utama yang menyimpan entitas alat, peminjam, status, dan riwayat transaksi dengan jaminan persistensi data. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur directory project-nya. Ini untuk di bagian input app-nya, yaitu di sini kita ada berisi aset-aset statis, template antarmuka peminjaman, dan yaitu ada script utamanya itu di main Python dan di Docker file-nya. Dan di sini ada di display app-nya, ada beberapa directory. Lalu untuk daftar fitur sistem terintegrasinya, yang pertama kita ada fitur input app untuk menampilkan daftar alat laboratorium, form input data peminjaman alat, serta pengecekan status dan riwayat transaksi secara real time. Lalu yang kedua adanya fitur display app, dashboard utama monitoring, rekapitulasi laporan data peminjaman, serta antarmuka pengelola CRUD
pengaturan alat. Lalu yang ketiga itu fitur database MariaDB, di mana ini merupakan skema penyimpanan relasional untuk data alat, histori peminjam, tanggal kembali, dan status ketersediaan secara tersentralisasi. Lalu yang terakhir adanya resiliensi data untuk menjaga data peminjaman tetap utuh dan tersedia meskipun kontainer aplikasi dimatikan. Nah, ini berkat konfigurasi persistent storage. Nah, untuk selanjutnya itu oleh rekan saya yaitu Ilma Maula. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fase pertama, yaitu dockerisasi, yang dimana digunakan untuk membungkus source code, environment Python, dan dependensi menjadi sebuah image container yang portable. Next. Nah, untuk membuat Dockerfile dan recruitment ini, kami menggunakan beberapa instruksi, yaitu from Python 3.12 Alpine itu digunakan untuk memakai bahasa image OS, sangat ringan untuk efisiensi ukuran kontainer. Lalu copy and run pada file recruitment.txt itu digunakan untuk menyalin flash dan PyMySQL, lalu mengunduh pustaka tersebut secara terisolasi. Lalu ada expose dan cmd menandakan layanan berjalan di port 5000 dan mendefinisikan perintah eksekusi flash. Next. Menjalankan via Docker Compose dilakukan dengan file Docker Compose-nya itu digunakan untuk menjalankan database, input app, dan display app-nya secara bersamaan di uh, mesin lokal. Lalu cukup dengan perintah Docker Compose up build, jaringan antar kontainer itu akan otomatis terbentuk. Input app-nya, display app-nya dapat langsung berkomunikasi dengan database melalui host MariaDB. Next. Untuk build dan push ke Docker Hub, yang pertama yaitu build image, mengkompilasi source code menjadi Docker image dengan tag nama username. Lalu login registrasi, melakukan autentikasi ke Docker Hub menggunakan perintah login. Lalu push image, menggunakan image ke repository cloud agar bisa di-pull oleh Kubernetes. Next. Untuk yang fase kedua yaitu Kubernetes, itu orkestrasi kontainer tingkat lanjut dengan Minikube, yaitu skalabilitas, manajemen service, dan persistent storage. Next. Objek utama dari Kubernetes ini adalah yang pertama deployment dan pods untuk menjamin ketersediaan replicase kontainer input app dan display app. Kubernetes otomatis merestart pod jika terjadi kegagalan sistem. Lalu yang kedua service, di mana menyediakan IP statis internal atau cluster IP. Service memastikan pod dapat diakses tanpa perlu mengetahui IP asli pod. Lalu yang ketiga stateful set dan PV. Khusus MariaDB atau database-nya dikelola dengan stateful set agar identitas stabil. Di-attach dengan persistent volume PV untuk mengamankan data disk. Next. Lalu untuk storage database PV dan PVC-nya, yang pertama sifat volatile container tanpa PV. Jika path MariaDB terhapus, seluruh data peminjaman alat laboratorium akan lenyap seketika. Lalu yang kedua, persistent volume PV. Kubernetes memetakan folder di sistem host, yaitu di folder yang udah kita buat, berkapasitas 1ZI sebagai media simpan. Untuk yang ketiga, persistent volume claim atau PVC, aplikasi meminta klaim volume ke KXS lalu di-mount ke path folder yang sudah kita buat di database-nya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gibran. Selanjutnya ada deployment YAML dan service YAML. Deployment YAML, manifest deployment akan mendefinisikan replika 1 dan membagi image dari prototype. Terdapat env dalam deployment YAML itu, yaitu format variables yang menyuplai kredensial database MariaDB, host, user, class, DB name, agar aplikasi flash bisa ke database jaringan cluster. Itu service YAML, service bertipe cluster ID yang dibuat untuk input app portnya 5000 dan display app dengan port 5000. Service akan mengarahkan routing traffic antara cluster target port yang benar pada port yang memiliki label selector. Next.
Kemudian untuk konfigurasi akses dengan ingress. Yang pertama, single IP endpoint. Routing terbatas path, ingress nginx dapat diaktifkan pada Minikube untuk bertindak sebagai pintu masuk reverse proxy, yang mana source banyak port berbeda. Ingress cukup memakai satu IP Minikube di port 40. Aturan mendefinisikan path diarahkan ke service import app dan path diarahkan ke service display app. Selanjutnya, untuk verifikasi dan troubleshooting ya, memastikan command line monitoring penyelesaian masalah umum, yaitu image pull errors, crash loops di sistem container. Troubleshooting untuk di Kubernetes bagian pertama. Satu, image pullback off. Port gagal menarik image. Penyebabnya adalah belum mungkin ke push atau naik image variable salah. Atau bisa juga repository bersifat private. Kita bisa ngecek dengan syntax kubectl describe port dengan nama port yang kita punya. Selanjutnya status threshold back off. Aplikasi berhasil di-pull namun gagal jalankan. Crash terus menerus. Biasanya karena error code slash variable env database salah atau file XML ulang. Kita bisa menganalisis dengan kubectl logs dengan nama port yang kita punya. Selanjutnya Docker command not found atau permission denied. Docker belum terinstall atau user Linux belum terdaftar di Docker. Kita hanya perlu untuk registrasi itu dengan sudo usermod /agent add user. Oke, next. Troubleshooting Kubernetes bagian 2. Aplikasi akan terhubung ke MariaDB. Pastikan service sudah berjalan dan nama host cocok dengan variabel. Ingress tidak bisa diakses. Aktifkan dan ingress aktif. Cek controller ingress berstatus dynamic dan pastikan akses via IP. Port conflict saat compose. Binding port 3 host 3366/5000 sudah terpakai. Analisis hasil deployment. Sistem ini tidak hanya berhasil dilakukan sebagai berbasis kontainer, tapi juga telah sukses mengatasi pilar dasar cloud native application. Next. Rekomendasi pertama. Untuk keamanan dan fitur, kita maksud untuk autentifikasi admin atau user, manajemen stok alat aktual atas waktu pembagian, dan notifikasi dana keterlambatan. Observability, implementasi pemantauan metrik, server, Prometheus, dan Grafana, serta login terpusat menggunakan Google Stack atau Login. Untuk otomatisasi Kubernetes, integrasikan CI/CD pipeline, skalakan cluster ke multi-node view, dan aktifkan horizontal port autoscaler untuk traffic tinggi. Next. Sekian dari kelompok kami, selanjutnya akan dilakukan untuk demo. Oke, selanjutnya akan ada tampilan dari hasil tugas besar kami. Apakah sudah terlihat? Oke, ini untuk lab peminjaman di bagian user. Di sini kita bisa memilih alat yang tersedia dari lab yang ingin kita pinjam, seperti komputer. Nah, kita bisa memasukkan kita dan memasukkan nomor induk penghasil. Setelah itu kita bisa memilih fakultas dari mana, serta tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian untuk alat kita pinjam. Sini sudah tertera kita berhasil pinjam komputer dan kemudian admin ACC-nya. Dari pihak admin kita bisa melihat untuk mengatur peminjaman ini dan menerima jika ada pinjaman yang diajukan. Setelah itu, di sini kita bisa mengecek status peminjaman kita. Di sini sedang dipinjam. Dari pinjaman ini akan ada jika kita sudah mengembalikan alatnya ini yang disetujui oleh admin. Kemudian di sini sudah muncul alat apa yang sudah kita pinjam, dan di sini adalah list daftar alat lab yang bisa kita pinjam. Hanya itu, sekarang di fitur ada di fitur kita bisa menambahkan alat-alat yang kita inginkan seperti pulpen sebanyak 20,
maka akan tersedia pulpen sebanyak 20 sesuai dengan yang kita masukkan. Kira-kira itu di sini juga ada laporan pinjaman alat, total alat yang sudah dipinjam dan yang sedang dipinjam, yang terlibat dan menunggu kasih syahid dan detail kasih syahid. Mungkin hanya itu saja untuk demo kali ini. Oke, sekian dari hasil proyek tugas besar komputasi awan kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.